Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلال على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا. وأعلمنا وجميع السلف الصالح في نياتهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين. Oke, hari ini kita belajar ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Itu kata yang paling mudah untuk kita. Ilmu tauhid. Allah Ta'ala sudah wahid. Tidak seharus kita belajar Allah Ta'ala wahid, sudah wahid. Pasti Allah Ta'ala satu. Tidak ada yang dua Tuhan. Satu aja. Tapi itu nama aja. Biar kita faham. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita belajar muqaddimah atau mabadi, permulaan, ya kan? Permulaan kita mulai belajar 10 poin atau 10 masalah sebelum kita belajar ilmu tajwid. Biar setiap orang yang mau belajar ilmu apapun faham nama ilmunya apa, hukumnya apa, wadhi'uhu, siapa yang buat ilmu itu, maudhu'uhu, dia tentang apa. Itu setiap ilmu harus kita faham 10 titik atau 10 masalah yang kita belajar di setiap ilmu. Yang namanya permulaan, ya kan? Permulaan, mabadi, mabda. Al-mabadi, mabadi itu dari bada'a yabda'u, mabda'un, badi'un, ila akhirnya, ibda, la tabda, sampai akhir tasrifnya. Tapi maksudnya dari bada'a, mulai. Mulai. Oke. Permulaan. Seperti biasa kita belajar al-mabadi' al-ashara, inna mabadi' kulla fannin ashara, al-haddu. الحد الموضوع، الحد ثم الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارعي. Oke. Al-mabda' al-awwal itu al-hadd. Al-haddu. Hadduhu itu ta'rifuhu atau definisinya. Definisi ilmu tauhid itu apa? Ma huwa ilmu tauhid? Kita mau faham ilmu tauhid itu ilmu apa? علم التوحيد علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. علم التوحيد itu علم يقتدر به. Kalau kamu belajar ilmu itu bisa apa bahasa Indonesia, isbat al-aqaid, biar perbaiki akidahmu. Akidahmu itu i'tiqad kamu dengan Allah Ta'ala atau Rasulnya. إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهة. Kasih bukti. Dan kalau ada yang kasih masukan salah, kamu perbaiki. Itu yang namanya syubhah. Syubhah bilang sama kamu seperti ini sekarang orang Nasara yang bilang Isa anak Allah Ta'ala, ya kan? Isa. Ini syubhah. Gimana kita menghilangkan syubhah itu? Dari belajar ilmu at-tauhid. Ilmu tauhid dia berat sekali. Sampai ada beberapa ulama seperti ulama Hadramut, mereka tidak masuk ke dalam ilmu tauhid. Bilang yang penting kamu faham Allah Ta'ala satu, Rasulnya, ada beberapa masalah tentang Allah Ta'ala, biar tidak masuk ke dalam, kadang-kadang seperti bahasa Indonesia, bahasa harian, seperti nyasar. Kalau tidak ketemu guru mutamakin faham ilmu tauhid, mungkin kamu bisa, wah ini kenapa jadi ini, kenapa tidak ini, kenapa, sampai jadi kadang-kadang ada beberapa orang sampai gila karena mau tahu tapi jadi susah.
terus pikirannya lanjut sampai dia apa bahasa Indonesia strict atau stres. Itu kapan? Kalau kamu tidak punya guru, tidak belajar dari guru yang kasih tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, itu tidak haram. Sampai kita tahu cerita Imam siapa itu? Imam Fakhrul Razi. Al-Fakhrul Razi. Fakhrul Razi ini orang ulama yang besar sekali di tentang ilmu tauhid ini atau ilmu falsafah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Imam Al-Fakhrul Razi dia dalam satu hari lewat yang di muridnya atau yang di jalan, ayo kasih jalan, tapi di dalam jalan itu ada perempuan sudah tua lagi jalan belan-belan. Yang bantu Imam Fakhrul Razi bilang sama mereka, awas, bilang sama perempuan dan mereka lagi bicara, awas dari jalan, ini Imam Fakhrul Razi. Fakhrul Razi punya 1000 dalil Allah Ta'ala itu satu. 1000 dalil biar tahu Allah Ta'ala satu. Perempuan bilang, wah kenapa Allah Ta'ala mau sampai 1000 dalil? Tidak usah. Allah Ta'ala sudah tetap satu. Ada dalil atau tidak usah kamu belajar ini. Imam Fakhrul Razi dengar perempuan bilang seperti itu. Masuk kata ini, masuk pikirannya, akalannya, masuk jiwanya. Wah, ini kata yang paling mulia. Betul. Allah Ta'ala satu. Bagaimana kita harus hafal atau faham atau belajar sampai 1000 dalil atau 1000 bukti Allah Ta'ala satu. Dalam riwayat waktu dia wafat atau lagi sakaratul maut, di marad yang terakhir ini, dia seperti apa, mimpi sedikit. Mimpi siapa? Syaitan. Syaitan bilang sama dia, kamu ini bukti yang pertama karena Allah Ta'ala satu, ini salah karena gini, ini bukti yang kedua, yang ketiga, yang berapa kali bukti semuanya syaitan bisa hilangin atau bisa kasih tahu ini salah, pikiranmu salah. Sampai Imam Razi bilang apa? Allahumma imanan kaimanan aja. Ya Allah, kasih iman saya seperti iman perempuan yang kemarin itu ajuz, yang tua. Artinya apa? Artinya biasa iman dari diri sendiri. Kalau kamu sudah faham agama, lebih afdal dari kalau bukti dari punya bukti atau belajar dari mana, dari sana dari sini, kanan kiri, atau cari ilmu tentang masalah ini. Ini mungkin tidak masuk akal kita, tapi jamaah Islamiyah semuanya yang ada sekarang di zaman kita, semuanya bilang Allah Ta'ala satu, enggak ada yang bilang dua. Kalau ada yang bilang dua itu musyrik pasti. Yang beda di antara jamaat Islamiyah, bukan salafiyah, mungkin kita bilang ahlu al-hadis. Ahlu al-hadis ma'a al-asy'ariyah yang namanya asy'ariyah, terus wal maturidiyah, di antara mereka ada beberapa masalah di bawahnya, furu', namanya furu' aja. Asal apa itu? Mereka bilang Allah satu, sudah. Ini asal yang pertama. Furu' itu ada yang bilang oh bisa melihat Allah Ta'ala, tidak bisa. Ada yang bilang sifat Allah ini, ada yang bilang enggak bukan ini. Tapi semuanya tetap iman mereka semuanya Allah Ta'ala satu. Itu mungkin kita faham dari awal. Ilmun yuqtadar ma'ahu ala isbat al-aqaid. Ini ilmunya luas sekali. Fulan, berapa ulama dia masuk di tentang ini atau di masalah ini, belajar ilmu kalam sampai berapa buku-buku khusus itu. Ini yang pertama. Wa yusamma bi'ilmu al-kalam, yusamma ilmu al-aqaid, yusamma ilmu al-usul. Bisa kasih nama ilmu al-kalam, ilmu al-aqaid, ilmu al-usul, al-fiqh al-akbar. Ada yang bisa kasih nama al-fiqh al-akbar seperti al-Hanafiyah.
Ini semuanya masuk di ilmu at-tauhid atau ilmu al-aqidah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini definisinya. Al-ilmu لإثبات الحجاج والعقائد. أوكي. وبعد فالعلم بأصل الدين محتمل الحجاج التبييني. موضوعه موضوع الحد والموضوع. موضوع العقيدة, علم العقيدة apa موضوع? Ayo, siapa yang bisa tahu? موضوعه ذات الله عز وجل. Kun Allah Ta'ala. Kita mau bagaimana atau mau tahu Allah Ta'ala itu apa? Ilmu tauhid khusus zatillah. Kalau kita tajwid, ini maudhu' tajwid apa itu? Maudhu' tajwid kita kata-kata Al-Quran. Tapi ilmu tauhid ini zatillah. Biar tahu bagaimana kata yang bagus, paling mulia, siapa yang bisa bantu. Tapi di dalam bahasa Arab maudhu'uhu al-ilmu bidzatillahi wa sifatihi. Ilmu yang mempelajari tentang zat dan sifat Allah. Alhamdulillah, berarti sudah kata saya masih lumayan bagus. Ilmu tauhid, maudhu' ilmu tauhid. Oke, la ilaha illallah. Wadih ilmu tauhid, ilmuhu dhatillah sudah, dhatillah. Terus ada para masalah Rasul juga ada. Ada itu bagaimana Rasul, syarat Rasul itu masuk. Tapi yang pertama dhatillahi azza wa jalla. Terus wadhi'uh, siapa yang buat ini ilmu tauhid? Jangan kita bilang seperti kemarin ilmu tauhid itu dari Nabi atau dari fulan. Enggak. Allah Ta'ala mengutus rasul-rasul semuanya biar jadi satu. Bilang sama hamba-hambanya saya satu aja. Itu berarti ilmu tauhid, ilmu yang dari Allah Ta'ala. Terus ada tulis kaidah siapa itu seperti biasa saya kemarin di ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tajwid. Nah, itu ada berapa yang buat. Sampai mereka bilang, bukan sampai mereka bilang, yang pertama tulis di ilmu tauhid Abul Hasan al-Ash'ari. Abul Hasan al-Ash'ari ini jelas namanya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari. Dia yang paling pertama tulis tentang tauhid. Sampai apa namanya ini wa Abu Mansur al-Maturidi berikutnya. Sampai jadi yang paling banyak sekarang namanya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga itu yang sekarang namanya Salafiyin atau Salafiyah ikut madhab ilmu hadis. Apa yang beda di antara mereka? Beda di antara mereka itu Asy'ariyah sama Maturidiyah dan madhab ahlul hadis yang sekarang namanya Salafiyah. Beda ambil atau dalil itu al-Asy'ariyah wal Maturidiyah bisa at-tafwidh wa at-ta'wil. Bisa tafwidh. Apa itu tafwidh? Tafwidh itu balikin ilmu masalah itu ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman was-samaa'a banainaha bi aidin. Aidin itu tangan. Yawma yukshafu an saq. Kullu syai'in fan wa yabqa wajhuhu. Wajah dalam kata bahasa Arab wajah ini. Ya kan? Yang kita mereka yang Salafiyah atau madhab ahlul hadis namanya, kalau kita mau kasih kata yang berhormat, namanya madhab ahlul hadis. Mereka bilang ini wajah-wajah. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wajah berarti kita bilang wajah. Tapi kita tidak tahu wajahnya bagaimana. Asy'ariyah dan Maturidiyah bilang ini kalau kita bilang wajah itu jadi Allah Ta'ala seperti manusia. Jadikan Allah Ta'ala seperti manusia. Harus kita tidak kasih bayangan ini.
Bilan Allahu a'lam bimurad. Ini yang namanya tafwid. 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 Faham tafwid apa itu, Mulia? Dalam bahasa Indonesia namanya apa? Balikin ilmu masalah itu ke Allah Ta'ala. Ini namanya apa dalam bahasa Indonesia? Siapa yang bisa bantu? Mereka kayak ilmu tauhid kayak berat. Jadi tidak ada juga yang buka kamera. Mumkinat, Syekh, bukan mumkinat. Mungkinat lah, bukan mungkinat. Bukan mungkin. Ini at-tafwid. At-tafwid seperti contoh tadi. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in fan wa yabqa wajhu rabbika. Asy'ariyah bilang kita jangan masukin di fikir kita Allah Ta'ala punya wajah seperti kita. Kalau kita masukin jadi seperti Bani Israel atau seperti Nasara. Ya, kalau jadi tubuh badan. Itu siapa? Asy'ariyah bilang enggak, sudah jangan masukin itu, balikin masalah itu ke Allah Ta'ala atau kata-kata ini yang kita tidak bisa paham. Ini yang namanya tafwid. Madhab yang pertama tafwid. Madhab yang kedua di al-Asy'ariyah itu at-ta'wil. At-ta'wil itu maksudnya bukan maksud wajah, bukan maksud badan, tubuh ya. Maksudnya semuanya hancur kecuali Allah Ta'ala. Bukan maksud wajahnya aja. Nah, ini yang namanya ta'wil dan tafwid. Ahlul hadis bilang enggak. Ini Allah Ta'ala kasih di Al-Quran atau ini ayat di Al-Quran, kita terima sama. Harus terima seperti yang namanya asli. Ahlus Sunnah bilang sama mereka atau Ahlul Asy'ariyah bilang sama mereka, enggak. Kalau begitu, lihat di Al-Quran ada wajah. Di Al-Quran ada tangan, ya kan? Bal yadahu mabsutatan. Di Al-Quran ada kaki, yauman kafu an saqin. Di Al-Quran ada apa namanya ini melihat, dengar. Ya kan? Kamu jadikan Allah Ta'ala seperti manusia. Harus perhatian. Itu yang masalah di antara mereka. Tapi tetap mereka bilang Allah Ta'ala satu. Itu yang namanya ilmu at-tauhid. Berat sedikit, tapi juga harus kita berhormat. Yang benar yang mana, Syekh? Semuanya benar. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi al-Asy'ariyah bilang kita ambil dalil sama melakukan akal juga atau kita di pikiran kita bisa atau tidak. Mereka bilang enggak, kamu ambil aja masuk akalmu atau tidak. Itu yang beda. Kamu mau ikut siapa? Kamu dari mana? Sudah dari awal ikut siapa? Lanjut aja, jangan kamu masuk di khilaf-khilaf di sini. Kenapa? Kenapa semuanya benar? Karena kalau kita contoh bilang, wah Asy'ariyah kamu salah. Wahai Asy'ariyah kamu salah. Ini mungkin Salafi atau madhab al-hadis bilang Asy'ariyah kamu salah. Kita tahu di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Idza ijtahada al-alim fa asab falahu ajr, idza ijtahada fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Ini pikirannya di akhirnya jadi salah, tetap ada pahala. Bulan ini di akhirnya atau ijtihadnya atau pikirannya jadi benar, tetap ada pahala. Itu yang kita harus berhormat sama orang lain. Lebih afdal kamu ikut yang paling dekat sama kamu. Sampai kamu jadi ahli ilmi, sekarang mau keluar dari taklid, namanya taklid saya ikut fulan. Ntar kita belajar di buku ini, namanya Imanul Muqallid. Imanul Muqallid dia ikut fulan aja. Hukumnya apa? Iman al-muqallid itu nanti kita belajar. Yang penting kita di hari ini belajar apa? Siapa yang wadih ilmu tajwid, ilmu tauhid. Ini yang pertama. Habis itu ada beberapa ulama karya buku-buku di ilmu tauhid. Ada berapa ya Aisyah kafir.
Ada berapa masalah di bawah ini. Kita belajari nanti, kita belajari apa yang beda di antara fulan, siapa yang benar dalil ini, siapa dalil ini, siapa itu. Gampang kita nanti belajari. Oke, wadhi'uh. Wadhi'uh siapa tadi bilang? Abul Hasan Al-Asy'ari. Wah, di zaman itu kenapa Abul Hasan Al-Asy'ari orang ulama yang paling jelas karena waktu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari muncul ada Mu'tazilah, ada Al-Juhamiyah, ada beberapa taif. Taifah akidatnya beda. Jadi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari karya buku mulai ngajarin ilmu tauhid itu sampai mereka bilang ini yang pertama, ini yang paling mulia di ilmu tauhid. Oke. Berarti wadhi'uhu Allah Ta'ala arsala rusul. Wadhi'uh. Wa mawdu'uh sudah dibilang apa? الحد والموضوع ثم موضوع ذات الله تعالى الحد والموضوع ثم الثمرة ثمرته معرفة الله ثمرة علم التجويد kalau علم التوحيد terus tajwid jadi lupa ilmu tauhid ثمرته kalau kita belajar ilmu ini buahnya apa? Samaratuhu ma'rifatullah. Kunullah. Walau kita ini Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang kasih kata kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilaf dzalik. Kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilaf. Di fikiranmu Allah Ta'ala kasih di dalam hatimu bayangan Allah Ta'ala seperti ini. Enggak, Allah Ta'ala beda seperti yang di sampai waktu kufar Quraisy minta dari Nabi Muhammad kasih sifat Allah Ta'ala, dia baca turun surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bukan wahid. Ahad. Ahad itu tidak ada mirip. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tidak butuh bantu dari siapa. Lam yalid walam yulad. Lam yalid tidak mungkin punya anak, tidak mungkin ya istri. Lam yalid. Walam yulad juga tidak punya ibu. Itu sifat Allah Ta'ala. Jadi kita belajar di bawah ini semuanya. Biar kita jelaskan surat ini. Allahu ahad, samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada mirip sama subhanahu wa ta'ala. Oke. Istimdad tauhid. Istimdad min al-adillah an-naqliyah, al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-aqliyah juga. Akal. Itu. Kitab, as-sunnah, al-ijma', al-aqliyah. Aqliyah itu yang mungkin beda di antara Asy'ariyah dan antara ahlul hadis yang sekarang namanya salafiyah. Ada mereka dari mereka namanya salafiyah, ada enggak. Oke. Al-ijma' al-aqliyah. Beda juga di antara mereka antara ahli sunnah sama al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah walau dalil sudah ada. Bagaimana Syekh bagaimana Syekh itu Asy'ariyah wal Maturidiyah bilang al-kitab, as-sunnah, al-ijma', al-aql. Kapan itu? Bagaimana caranya mereka pilih atau lihat dalil atau buktinya dari Al-Quran. Sudah, kalau ada di Al-Quran tidak ada fikir sama sekali. Oke. Dari as-sunnah juga tidak ada fikir atau tidak ada ijtihad. Mereka tidak usaha lagi. Sudah ada dalilnya dari Al-Quran, dari as-sunnah. Al-ijma'. Mereka tidak ada dari sana, dari sini. Bagaimana kita ambil ini atau tidak. Lihat ulama bilang apa? Ikut. Al-aql. Al-aql itu yang terakhir. Setelah lihat dalil, ijma', dalil dari Alkitab, dari as-sunnah, dari al-ijma', baru masukkan akal. Oh, ini masuk akal kita terima. Tapi Al-Mu'tazilah bilang enggak, akal pertama sebelum dalil.
Kalau akalnya tidak terima ini hukum masalah ini, seperti saya kasih contoh, mereka akalnya tidak terima azabul qabri, bilang tidak mungkin ini azabul qabri. Siapa itu? Mu'tazilah. Mu'tazilah, ya kan? Tidak ada azabul qabri karena akal mereka tidak terima. Jadi tolak dalil-dalil semuanya. Nah, kita enggak ada dalil, ada hadis, ada itu nanti kita belajar. Yang penting kita paham ilmu tauhid, mereka sumber ilmu tauhid dari mana? Kitab sunnah al-ijma' al-aqli, al-ijma' wal-aqliyah. حكم علم التوحيد الاسم والاستمداد واسمه tadi bilang علم الكلام علم التوحيد علم العقيدة علم الأصول أصول الدين ini bisa semuanya واستمداد هذا العلم من الكتاب والسنة الحكم والاستمداد حكم الشارعي إن مبادئ كل فن 10 الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله فضيلة علم التوحيد apa? Itu min asyrafil ulum, paling pertama. Kenapa? Karena kemarin kita bilang Al-Quran min asyrafil ulum. Kenapa? Karena dia tajwid min asyrafil ulum. Kenapa? Karena itu tentang atau bahas Al-Quran, kata-kata Al-Quran. Tapi ini enggak, bukan Al-Quran. Allah Ta'ala. Ilmu tauhid tentang Allah Ta'ala, ya kan? Jadi ini lebih mulia karena kalau kita belajar ilmu tauhid bisa tahu atau bisa faham Tuhan kita. وفضله ونسبته من أشرف العلوم الإسلامية من العلوم الشرعية juga. نسبته والواضع sudah tadi. Hukmu ini setiap orang wajib dia iman dengan Allah Ta'ala. Al-hukm fawal wujub. Setiap orang wajib aini. Setiap orang tahu Allah Ta'ala satu. Setiap orang tahu Allah Ta'ala wahid. Setiap orang harus iman. Ini syarat iman mereka. Setiap orang Muslim jadi ilmu tauhid wajib. Bukan seperti salat. Seperti apa namanya ini hukum-hukum yang tambahan. Salat tadi wajib karena setiap orang harus salat. Ini sebelumnya juga. Lihat kita arkanul Islam apa? Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Ini yang namanya tauhid. Wa anna Muhammadan Rasulullah itu masuk di ilmu tauhid juga. Habis itu setelah kamu muwahhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, apa namanya ini bisa ikut hukum-hukum yang berikutnya seperti salat, puasa, lain-lain. Jadi ilmu tauhid wajib ala kulli mu'min, wajib fardu kifayah, bukan fardu kifayah, ini wujub aini, wajib. كما بين ذلك الشيخ اللقاني بقوله وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين. أصل الدين يعني namanya علم التوحيد واجب في ماذا؟ فيما يخص الدليل الإجمالي. Allah Ta'ala satu sudah, ini wajib setiap orang. Dalil tafsili itu di bawahnya jelasnya lebih dari yang saya belajar itu tambahan. Tapi ad-dalil al-asli yang pertama Allah Ta'ala satu, Nabi Muhammad akhirul anbiya, terus sampai kita baca di Al-Quran fa'alam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi wajib aini fil aini minhu wa huwa ma yakhruj bil mukallaf min at-taqlid ila at-tahqiq. Wa aqalluhu ma'rifat kulli aqidah bidalil walau jumliyan, hadha itu tambahan nanti ma'rifatul dalil. Bagaimana ma'rifatul dalil, dia muqallid atau tidak. Kalau muqallid taklid di imannya, taklil ma'ad dalil atau tidak ada dalil, itu nanti kita pasti belajar di buku yang kita belajar insyaallah. Kita belajar buku apa? Aqidatul Awam.
وفضل علم التوحيد وأشرف العلوم وأفضلها والله ونسبته وفضله الواضعي والاسم والاستمداد حكم الشارع مسائل itu صفات الله تعالى أفعال الله تعالى صفات وأفعال atau juga صفات الله تعالى متكلم sami'un basirun yang sifatnya ada di Al-Qur'an itu kita masail itu masail ilmu tauhid. Ntar semuanya yang kita pelajari. Ilmu tauhid harus kita sabar sedikit, harus kita murajaah. Juga saya belum pernah mengajar tauhid di dalam bahasa Indonesia, jadi kata-kata saya masih kurang. Karena katanya semuanya baru. Seharus kalau ada salah atau ada kurang, boleh yang bisa bantu boleh kirim, atau juga yang bisa bantu kita insyaallah sama admin tulis ringkas atau pelajaran seperti hari ini, biar lebih dekat ke teman, bisa paham yang kita belajar di setiap belajaran hadis atau tauhid atau tafsir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih waktu dan kasih kuat untuk teman-teman bisa. Jazakumullah khair. Ini yang saya bisa ringkas dari ilmu tauhid. Ntar kalau kita masuk ada beberapa masalah kita belajar satu. Insyaallah kita belajar dari awal. Wallahu a'lam bissawab.